ada menggunakan kata kunci yang efektif. Kata kunci adalah istilah untuk mencari informasi di internet. Penggunaan kata kunci yang tepat sangat penting karena menentukan hasil relevansi pencarian. Kata kunci yang terstruktur dengan baik akan membantu menemukan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan kata kunci utama. Langkah utama dalam menyusun kata kunci adalah mengidentifikasikan topik inti riset, misalnya pengaruh literasi digital pada mahasiswa. Langkah kedua, setelah mencari kata kunci utama, selanjutnya mencari kata kunci turunan yang saling berkaitan. Biasanya berupa sinonim, istilah teknis, atau frasa lain yang relevan. Contoh variasi frasa untuk literasi digital ada literasi media, terus ada kecakapan digital, terus ada juga contoh frasa lain untuk mahasiswa yaitu mahasiswi, siswa, siswi, pelajar, dan lain-lain. Yang kedua ada operator boolean, yaitu penyusun kata kunci yang tepat untuk menentukan relevansi dari hasil pencarian. Operator boolean membantu untuk menggabungkan, membatasi, atau memperluas cakupan pencarian secara lebih terstruktur. Berikut adalah beberapa operator boolean yang dapat digunakan untuk hasil pencarian yang lebih relevan. Yang pertama adalah operator AND. Digunakan untuk menampilkan hasil yang mencakup semua kata kunci dalam pencarian. Misalnya, pencarian media sosial and hasil belajar. Memastikan hasil yang lebih relevan. Namun, di Google, walaupun otomatis, beberapa kata sering diabaikan. Yang kedua ada operator OR. Digunakan untuk menampilkan hasil yang mengandung salah satu dari beberapa kata kunci. Misalnya pencarian hasil belajar or kinerja akademik. Mencakup kedua frasa tersebut. Sementara itu, operator NOT jarang digunakan dalam Google karena dapat dianggap sebagai kata kunci. Sebagai gantinya, Google menyarankan penggunaan simbol strip untuk mengecualikan kata tertentu dalam pencarian. Yang ketiga, ada tanda plus dan juga tanda kutip. Dalam pencarian di internet, Anda bisa menggunakan tanda plus maupun tanda kutip untuk membantu memastikan hasil pencarian yang lebih relevan dengan mempertahankan urutan kata yang biasanya diabaikan oleh mesin. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada tanda plus, yaitu digunakan untuk memastikan kata yang biasanya diabaikan tetap disertakan dalam pencarian, seperti pada contoh tersebut. Namun, pada mesin pencari seperti Google, tanda plus kurang relevan dan sering diabaikan. Sebagai gantinya, penggunaan tanda kutip lebih efektif untuk menjaga kesesuaian frasa dalam pencarian. Yang kedua, ada tanda kutip untuk mencari frasa yang sama persis sesuai dengan kata kunci, seperti contoh tersebut. Namun, pencarian dengan tanda kutip bisa terlalu kaku jika ada tambahan di antaranya. Untuk lebih fleksibel, gunakan simbol bintang. Lalu yang keempat, sintaksis pencarian efektif. Sintaksis pencarian efektif yaitu penggunaan kata-kata atau simbol atau operator khusus seperti operator boolean yang terstruktur untuk membatasi, mempersempit, untuk memberikan informasi yang paling relevan, terarah, akurat, secara efisien, dan volume data yang besar. Selanjutnya, cara menggunakan. Yang pertama, buka Google lalu ketik kata kunci beserta operator boolean seperti OR, AND, atau tanda strip. Yang kedua, menggunakan penandaan frasa untuk mencari frasa yang sesuai kata kunci. Bisa menggunakan tanda kutip 2. Lalu yang ketiga, menggunakan file type, cite, in title, in URL, around X, dipilih sesuai penampilan hasil yang kalian inginkan. Yang kelima adalah menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia. Google Scholar itu adalah mesin pencarian informasi yang dirancang khusus untuk menemukan sumber-sumber informasi akademis seperti jurnal ilmiah, tesis, makalah konferensi, dan publikasi lainnya. Google Scholar itu berfokus pada dokumen yang relevan secara akademis. Halamannya dapat diakses melalui scholar.google.co.id. Jadi di sini saya akan menunjukkan cara untuk mengakses halaman Google Scholar. Pertama ketik dulu scholar.google.co.id. Selanjutnya Anda pilih topik yang ingin Anda cari di
Saya akan menunjukkan fitur utama Google Scholar. Yang pertama ada cited by. Cited by ini untuk mencari artikel lain yang mengutip artikel utama, terus nanti kalian akan mendapatkan artikel lain yang masih satu topik. Selanjutnya yaitu related articles. Related articles itu untuk menemukan artikel yang memiliki topik yang serupa. Tinggal klik di related articles di bawah situ ya. Selanjutnya itu ada My Library, kalian tinggal pencet tadi bintang, terus nanti akan masuk ke library kalian untuk dibaca lain waktu tanpa harus dicari lagi. Selanjutnya ada Cite. Cite itu memudahkan pengguna dalam membuat referensi dari sebuah artikel dalam format standar. Selanjutnya saya akan menunjukkan teknik pencarian di Google Scholar. Saya akan menggunakan filter tahun dan menyusun berdasarkan relevance atau date. Kalian tinggal pilih tahun yang ada di kanan atas layar, terus pilih tahun yang kalian mau. Di sini saya pilih 2026 dan muncul artikel pada tahun 2026. Nah, di situ juga kalian ada tulisan sort by relevance and sort by date. Kalian bisa pilih itu juga. Yang terakhir ada pencarian dengan domain khusus atau .edu, .government, dan lain-lain. Ini itu untuk membatasi pencarian pada domain tertentu. Di sini saya menentukan topik learning motivation site 2. terus titik edu. Jadi di sini keluarnya edu semua. Terima kasih. Yang keenam, ada pencarian data dan statistik secara spesifik. Apa sih pengertian data dan pengertian statistik? Yang pertama, pengertian data. Data sering disebut sebagai searching atau table lookup, yaitu proses algoritmik untuk menemukan posisi atau nilai tertentu atau key di dalam sekumpulan data yang tersimpan di memori komputer, seperti array, linked list, atau basic data, secepat dan seefisien mungkin. Yang kedua, pengertian statistik. Dalam informatika, statistik bukan hanya ilmu menghitung, melainkan pendekatan kuantitatif untuk mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data mentah menjadi informasi yang bermakna, seringkali melibatkan komputasi aspek. Pencarian data dan statistik saling berkaitan erat. Statistik digunakan untuk memahami pola data sehingga pengembang dapat menentukan algoritma pencarian yang paling efisien. Misalnya, dalam mesin pencari search engine, statistik digunakan untuk menentukan peringkat relevansi hasil pencarian berdasarkan perilaku pengguna. Lalu yang kedua, ada cara menggunakan. Yang pertama, kunjungi situs web UN di data.un.org. Yang kedua, masukkan kata kunci pencarian pada kotak pencarian, misalnya global population atau global pollution. Yang ketiga, pilih hasil yang paling relevan. Jika data yang dicari tidak ditemukan, Anda juga dapat mengeksplorasi tautan data yang disarankan dari situs tersebut. Yang ketujuh adalah Google Alerts. Google Alerts sendiri adalah layanan gratis dari Google yang memungkinkan Anda untuk memantau informasi terbaru di internet secara otomatis. Manfaat-manfaat Google Alerts secara real time adalah yang pertama, dapat memantau topik tertentu secara real time. Lalu yang kedua adalah dapat menghemat waktu. Lalu yang ketiga adalah mendapatkan informasi atau berita terkini. Cara menggunakan Google Alerts yang pertama adalah buka situs Google Alerts melalui www.google.com/alerts. Lalu yang kedua adalah masukkan kata kunci yang relevan dengan penelitian. Lalu yang ketiga adalah klik tombol Show Options dan lakukan beberapa pengaturan seperti frekuensi multiplikasi, sumber informasi, bahasa dan wilayah, jumlah hasil, dan tujuan pengiriman. Lalu yang keempat adalah klik tombol Create Alert. Setelah alert dibuat, sistem akan mengirimkan notifikasi sesuai dengan pengaturan yang telah dibuat. Yang kedelapan adalah Google Drive. Google Drive adalah layanan penyimpanan berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses file dari mana saja selama masih terhubung ke internet. Cara menggunakan Google Drive yaitu yang pertama, buka drive.google.com dan lakukan login jika diminta. Lalu yang kedua adalah setelah masuk, klik tombol New. Selanjutnya, klik tombol File Upload untuk mengunggah dokumen atau artikel dalam format PDF, Word, Excel, atau lainnya. Lalu yang ketiga, agar dokumen lebih terorganisir, buat folder khusus untuk topik riset.